Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Weni. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar ekonomi. Pertanyaan siswa yang sering diutarakan pada saya, apakah pelajaran ekonomi itu selalu identik dengan hafalan? Jawaban saya, pelajaran ekonomi tidak selalu identik dengan hafalan. Mengapa bisa begitu? Karena setiap manusia pastinya memiliki insting untuk survive dalam mempertahankan hidupnya. Salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Agar bisa kita menganalisis berbagai kegiatan manusia di bidang ekonomi, maka diperlukan sebuah ilmu, yaitu ilmu ekonomi. Karena dalam mempelajari ilmu ekonomi itu manusia juga ingin melatih dan mengembangkan kreativitasnya untuk berwirausaha dan mandiri. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan tak terbatas. Salah satu dampaknya tadi apa? Terjadi kelangkaan. Jadi manusia tuh tidak ada puasnya, ya. Diberi rezeki 100 juta ya pengennya 200, udah 300 pengennya 400 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau terjadi kelangkaan sendiri itu definisinya apa? Kelangkaan itu adalah merupakan suatu masalah dalam perekonomian. Karena kelangkaan itu kan jumlah antara kebutuhan yang kita barang jasa yang kita butuhkan itu jauh lebih sedikit daripada kebutuhan yang kita harapkan. Jadi gini, jumlah barang jasa itu terbatas, sedangkan yang kita butuhkan itu tak terbatas. Disinilah ilmu ekonomi itu memainkan peran penting, yaitu untuk memecahkan masalah perekonomian. Jadi ilmu ekonomi itu tidak sekedar hafalan, akan tetapi lebih dari itu, ilmu ekonomi itu untuk mengkaji berbagai masalah yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Nah, sekarang akan saya paparkan 10 manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, untuk mengenali kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu banyak sekali, dilihat dari intensitasnya. Itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Lah primer sendiri itu apa? Primer itu utama ya, jadi sandang, pangan, papan. Ya, misalnya papan dulu ya, tempat tinggal. Sandang itu untuk budaya, pangan tuh ya untuk kegiatan makan ya. Terus kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang setelah primer terpenuhi, biasanya orang ingin memenuhi kebutuhan sekundernya. Lalu setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, orang ingin memenuhi kebutuhan tersiernya. Jadi tersier itu identik dengan barang mewah. Itu dilihat dari intensitasnya. Kalau dilihat dari waktu, itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan. Contoh, obat bagi orang sakit itu termasuk kebutuhan sekarang. Tapi kalau tabungan itu kebutuhan yang akan datang. Terus dilihat dari subjeknya, bisa kebutuhan individu dan kelompok. Individu itu kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pribadi, tapi kalau kelompok kebutuhan untuk banyak orang ya, misalnya seragam itu termasuk gitu ya. Itu masalah kebutuhan. Jadi kita harus mengenali kebutuhan kita itu apa. Oh ya, ada dilihat dari sifatnya.
ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu berkaitan dengan fisik ya, fisik. Misalnya makan itu fisik ya, makan. Terus pakaian itu juga fisik. Tapi kalau yang kaitan dengan rohani, misalnya kita kepentingan untuk beribadah, untuk berwisata, itu kebutuhan rohani. Oke. Berikutnya nomor 2 yaitu manfaat yang kedua adalah mempelajari cara pemenuhan kebutuhan. Nah ini kita harus benar-benar mempelajari gimana cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ingat, harus kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi baru keinginan. Jadi kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Jadi kita harus bisa menahan diri ya untuk menahan keinginan tadi. Yang ketiga itu adalah memahami hubungan peristiwa perekonomian ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Misalnya pada saat hari Lebaran, kebutuhan akan makanan, akan sandang, baju dan sebagainya itu meningkat ya. Kenapa? Karena waktu itu Lebaran kan orang pada ingin berpesta ya, ingin masak-masak ya. Terus sandang karena orang ingin penampilannya tidak seperti hari-hari biasa, makanya kebutuhan itu meningkat ya. Ini sebab akibat. Efeknya apa? Efeknya demand supply ya. Kalau demandnya meningkat ya, supply tetap, harga naik ya. Sebaliknya kalau demand berkurang, supply-nya naik, harga jadi turun. Yaitu hukum sebab akibat. Berikutnya yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan ya. Jadi dengan kita belajar ekonomi kita bisa mengambil keputusan. Misalnya saat ini harga beras naik, lalu pemerintah ngedrop ya lewat Dolog ya, ngedrop beras di pasar ya. Apa yang terjadi? Otomatis harga turun toh. Nah, kalau harga turun seperti itu, apakah kita perlu nyetok beras sebanyak-banyaknya? Ya mestinya tidak perlu, karena apa? Harga semakin turun kita rugi. Ya kalau kita mampu menjual beras itu, kalau tidak mampu, akhirnya jadi berasnya malah menumpuk, nggak laku, rusak dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Yang kelima, meningkatkan kemajuan ekonomi. Nah, dengan adanya kita tahu ilmu ekonomi itu bisa meningkatkan kemajuan di bidang ekonomi. Karena kita lebih pintar, lebih tahu mana yang penting, mana yang tidak ya. Bagaimana strategi untuk mengelola keuangan, strategi untuk mengelola waktu dan sebagainya. Strategi untuk mengambil peluang dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya, melatih mengembangkan kreativitas. Ya, jadi dengan kita belajar ekonomi, kita bisa ngerti, oh, kita jadi lebih kreatif ya. Untuk bisa mengembangkan lagi di bidang perekonomian. Berikutnya yang nomor 7, memahami dasar perilaku ekonomi. Jadi dasar perilaku ekonomi itu pada umumnya kan manusia tuh ingin memenuhi kebutuhannya ya toh. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, manusia ingin mengembangkan memiliki kekuasaan ya. Setelah memiliki kekuasaan, manusia ingin berbuat sosial, yaitu perilaku ya, dasar perilaku ekonomi seperti itu. Yang kedelapan, mempelajari kebijakan ekonomi ya. Jadi kita harus tahu kebijakan ekonomi yang saat ini dilaksanakan itu seperti apa ya. Pemerintah itu misalnya sekarang lagi buka keran impor apa ya, otomatis kalau buka keran impor berarti harga bisa turun kan, seperti itu. Sebaliknya kalau pemerintah sekarang lagi menaikkan pajak, otomatis kalau ada kenaikan pajak, produk itu dikenai pajak, harga juga ikut naik seperti itu ya. Jadi kita mempelajari kebijakan ekonomi. Yang kesembilan, mengetahui isu internasional. Nah ini penting sekali. Kalau kita mengetahui isu internasional, kita bisa mengetahui tren atau produk yang sekarang ini lagi dibutuhkan. Misalnya, ini lagi era pandemi nih, banyak dibutuhkan masker. Nah,
syukur kita tidak hanya menjual masker di dalam negeri saja, kita bisa go internasional, bisa ke luar negeri. Dan seperti itu ya. Oh ini berarti butuh hand sanitizer dan sebagainya. Berikutnya yang ke-10, ini yang penting sekali, yaitu melatih manajemen waktu dan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus bisa memanage waktu kita. Jangan sampai waktu kita itu tanpa kegiatan terbuang begitu saja, lewat begitu saja, tidak berarti ya. Dan manajemen keuangan, jadi kita benar-benar bisa mengelola keuangan kita. Jangan sampai terjadi lebih pasak daripada tiang, itu kata pepatah kita ya. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah caranya bagaimana? Kalau kita pendapatannya terbatas, jangan mudah sekali untuk hutang ya, jangan sekali. Tapi bagaimana caranya? Dengan cara berusaha untuk menambah pendapatan. Contoh, jangan sampai kita mencari jalan keluarnya dengan hutang. Itu kalau tidak kepepet, tidak terdesak, jangan sampai. Jadi kalau sebisa mungkin dihindari ya. Terus bagaimana caranya? Caranya dengan meningkatkan pendapatan ya. Jadi kita cari solusi lah ya. Ini sebagai contoh, ini saya alami sendiri. Dulu waktu saya jadi PNS pertama kali, itu gajinya hanya 56.000 tahun 86 ya. Kalian bisa bayangkan, uang segitu itu nggak cukup untuk hidup sebulan. Baru 10 hari udah habis. Nah, terus gimana caranya? Saya waktu itu yang saya miliki, yang saya bisa kan memberi les ya. Nah, akhirnya saya memberi les tuh. Jadi saya memberi les kalau pulang dari sekolah, waktu dulu kan pulang gasik 1/4. Pulang sekolah memberi les dari SD sampai perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya itu yang saya alami ya. Itu contoh ya. Jadi kalau misalnya kita tidak terjerat dengan pinjaman, apalagi pinjaman-pinjaman yang pokoknya bahaya kok. Kalau bisa janganlah ya, dihindari, kecuali kita pinjam pada misalnya pinjam bank yang benar-benar itu bonafit gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Itu aja pesan dari saya. Itu adalah manajemen keuangan. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk kalian selalu menggunakan prokes ya, protokol kesehatan ya, pakai masker ya, selalu rajin cuci tangan pakai air mengalir ya, pakai sabun, jaga jarak, hindari bepergian kalau nggak perlu, terus jaga pola tidur, pola makan yang sehat. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.